Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pembimbing Bapak Nurdi SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah Siman Sekaran Lamongan. Pendahuluan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, serta memiliki pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Bahwa dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan gagasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran yang nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa untuk menjamin menyelenggarakan pesantren dalam fungsi pendidikan, dalam fungsi dakwah, dan dalam fungsi pemberdayaan masyarakat, perlu pengaturan untuk memberikan rekognisi dan afirmasi dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan gagasannya dari pondok pesantren tersebut. Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Pondok pesantren yang disebut pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi, masyarakat Islam, dan masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Selanjutnya yakni B. Pendidikan pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan gagasan pesantren, dengan berbasis kitab kuning atau dirasa keislamiah, dengan pola pendidikan mu'alimin. C. Kitab kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di pesantren. D. Dirasa Islamiyah dengan pola pendidikan mu'alimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang berstruktur, sistematis, dan terorganisasi. B. Asas tujuan dan ruang lingkup. Penyelenggaraan pesantren berasaskan 10 struktur. A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kebangsaan. C. Kemandirian. D. Keberdayaan. E. Kemaslahatan. F. Multikultural. G. Profesionalitas. H. Akuntabilitas. I. Keberlanjutan. J. Kepastian hukum.
Berikut pasal 3 yang menjelaskan tentang pesantren diselenggarakan dengan tujuan membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami nilai ajaran agamanya dan mengamalkan atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat. Berikut pasal 4 yang menjelaskan tentang ruang lingkup fungsi pesantren meliputi 3 aspek. Yang pertama, pendidikan. Yang kedua, dakwah. Dan yang terakhir yakni pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, yang terakhir, peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 1 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Pemerintah pusat harus melaporkan pelaksanaan undang-undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 3 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundang-undangkan oleh pemerintah. Bisa dilihat pada pasal 55. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan menempatkannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia yang disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia. Disampaikan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.